Sebelum memulai praktikum, mahasiswa wajib membaca job sheet praktikum terlebih dahulu. Kemudian, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum. Dalam video praktikum kali ini, kami menggunakan trainer sehingga bahan yang digunakan tidak sesuai sepenuhnya dengan job sheet. Namun, hal ini tidak berdampak kepada inti praktikum itu sendiri. Pastikan setiap alat dan bahan dalam keadaan baik. Dan berikut ini merupakan praktikum rangkaian pengukuran penguat inverting DC. Rangkailah alat dan bahan praktikum seperti gambar rangkaian pengukuran penguat inverting DC. Sebagai catatan, dalam memasukkan sumber tegangan, sumber 15 volt dan negatif 15 volt harus dilakukan secara bergantian berpasangan dengan ground. Berikut merupakan hasil rangkaian pengukuran penguat inverting DC. Nyalakan dan atur power supply sebesar 15 volt antara sumber positif dengan ground. Selalu matikan power supply sebelum membuat rangkaian. Dalam percobaan yang pertama, kita akan melakukan pengamatan DC positif penguat inverting. Untuk itu, sumber positif 15 volt akan berpasangan dengan ground untuk menghasilkan tegangan input positif. Atur tegangan masukan atau tegangan input diberikan sesuai tabel 1.1 dengan cara putar potensio sampai menghasilkan tegangan yang diinginkan. Sebagai contoh, kita beri tegangan masukan V input 1 volt. Ukur pula tegangan keluaran atau V out, catat hasil pada tabel 1.1. Dan ini merupakan hasil dari pengukuran tegangan input 1 volt. Dalam percobaan yang kedua, kita akan melakukan pengamatan DC negatif penguat inverting. Untuk itu, sumber negatif 15 volt akan berpasangan dengan ground untuk menghasilkan tegangan input positif. Cara paling mudah adalah dengan cara menukar sumber tegangan positif dengan sumber tegangan negatif. Dapat kita lihat bahwa V in atau tegangan input sudah menjadi negatif. Seperti contoh tadi, kita beri tegangan masukan V input negatif 1 volt. Ukur pula tegangan keluaran atau V output, dan ini merupakan hasil tegangan keluarannya. Dalam percobaan yang ketiga, kemudian rubahlah rangkaian pengukuran penguat inverting DC ke rangkaian pengukuran penguat inverting AC dengan mengubah sumber tegangannya. Nyalakan power supply 15 volt. Kemudian nyalakan dan atur function generator pada tegangan masukan 1 VPP dengan frekuensi 1 Hz, 50 Hz, dan 1 kHz. Sebagai contoh, kita menggunakan 100 Hz. Nyalakan osiloskop dan pastikan osiloskop sudah dalam keadaan terkalibrasi. Channel 1 osiloskop terhubung dengan V input dan channel 2 terhubung pada V output. Dan ini merupakan gambar dari gelombang V input dan V output. Berikut ini merupakan praktikum rangkaian pengukuran penguat non-inverting DC.
Rangkailah alat dan bahan praktikum seperti gambar rangkaian pengukuran penguat non-inverting DC. Dan berikut ini merupakan hasil rangkaian pengukuran penguat non-inverting DC. Nyalakan dan atur power supply sebesar 15 volt antara sumber positif dengan ground. Atur tegangan masukan atau V-in. Sebagai contoh, kita beri tegangan masukan V-in 1 volt. Ukur pula tegangan keluaran atau V-out. Dan ini merupakan hasilnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan DC negatif penguat non-inverting sama seperti sebelumnya. Cara paling mudah adalah dengan menukar sumber tegangan positif dengan sumber tegangan negatif. Dapat kita lihat bahwa V-in sudah menjadi negatif. Seperti contoh tadi, kita beri tegangan masukan V-in negatif 1 volt. Ukur pula tegangan keluaran atau V-out dan ini merupakan hasilnya. Dalam percobaan yang terakhir, kemudian rubahlah rangkaian pengukuran penguat non-inverting DC ke rangkaian pengukuran penguat non-inverting AC dengan mengubah sumber tegangannya. Nyalakan dan atur fungsi generator pada tegangan masukan 1 VPP pada frekuensi 100 Hz, 50 Hz, dan 1 kHz. Sebagai contoh, kita menggunakan 100 Hz. Nyalakan osiloskop dan nyalakan power supply 15 volt. Dan berikut ini merupakan gelombang dari hasil pengukuran ini. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai praktikum inverting dan non-inverting, kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi Multisim. Nah, pada simulasi kali ini saya akan menjelaskan inverting dengan sumber DC positif. Ini merupakan rangkaian yang akan kita buat. Di sini diketahui komponen yang akan kita gunakan. Oke, mari kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan tipe IC 741. Nah, letaknya ada di sini, place analog. Tinggal kita ketik saja. Nah, ini. Oke, seperti ini. Perhatikan nomor kaki pada IC ini. Jadi nomor 2 adalah sumber negatif, nomor 3 untuk sumber positif. Nah, karena kita akan membuat inverting dengan sumber DC positif, maka kita balik posisinya seperti ini. Dimana negatif ada di atas, ya, ini dia. Kemudian kita menggunakan beberapa resistor. Yang pertama 1 kilo ohm. Ini dia. Kemudian 1 kilo ohm 2 buah. Sini. Lalu potensiometer 10 kilo ohm. Ini, kemudian
resistor 100 kilo ohm, lalu 47 kilo ohm, dan 330 kilo ohm. Oke, baik. Lalu kita buat rangkaian sama seperti yang terdapat pada modul. Kita luruskan supaya rapi dan mudah untuk diamati. Seperti ini. Nah, kemudian kita perhatikan data apa yang kita butuhkan supaya kita mengetahui peletakan multimeter yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangannya. Nah, kita membutuhkan data pengukuran VD, arus input, dan tegangan keluaran dan juga tegangan inputan. Nah, kembali pada rangkaian yang tadi. Nah, arus input posisinya ada di sini. Kemudian tegangan input multimeter ada di sini dan tegangan output ada di sini. Multimeter untuk mengukur VD ada di antara sumber negatif dan positif IC 741. Oke. Mari kita buat rangkaiannya. Kita membutuhkan multimeter di sini untuk mengukur arus inputan. Kita setting arus. Kemudian kita membutuhkan multimeter lagi untuk mengukur tegangan input. Oke. Kemudian kita membutuhkan multimeter untuk mengukur tegangan pada VD. Kita letakkan di sini. Dan multimeter untuk mengukur tegangan output. Sudah. Jangan lupa untuk memberi ground pada setiap rangkaian supaya rangkaian bisa berjalan. Oke. Seperti ini. Lalu kita buat rangkaiannya. Oh, sumber positif belum kita beri VCC. Jadi kita membutuhkan VCC 15 volt. Untuk inverting DC positif kita menggunakan sumber VCC
Sedangkan untuk inverting DC negatif kita menggunakan sumber VEE dengan rangkaian yang sama, tahapan simulasi yang sama, namun peletakan sumber yang berbeda, yaitu berada di bawah sini. Oke, sudah. Kemudian kita buat rangkaiannya. Kita membutuhkan satu lagi ground sini. Nah, di sini kaki 7 IC 741 adalah digunakan sebagai VCC dan kaki 4 digunakan sebagai VEE. Ya, seperti ini rangkaiannya. Sumber sudah diberi, ini sudah ada. Baik, potensiometer yang ada di sini digunakan untuk mengatur tegangan inputan yang akan diberikan. Ini merupakan arus input, ini pengukuran tegangan input, dan ini tegangan VD, dan ini merupakan tegangan output. Seperti ini. Kemudian kita baca perintah yang diberikan atau hasil percobaan yang harus kita kumpulkan. Nah, V input, kita ambil salah satu contoh dengan input 1 volt. Kita play. Nah, kita menggunakan input 1 volt. Ini input 7 volt, jadi kita atur fungsi generator sampai tegangan input menunjukkan 1 volt. 3 volt. Oke, sudah maksimal 1,2, tidak apa-apa. Yang penting mendekati 1 volt karena ini potensinya sudah 0% dengan tegangan input 1,2 volt. Nah, di sini terdapat arus inputan yaitu 12,402 mikroampere dengan tegangan pada VD antara kaki positif dan negatif yaitu sebesar 1,05 mV dan tegangan keluaran sebesar negatif 4,071. Dari sini sudah diketahui hasil dari pengukuran dengan inputan 1 volt untuk mengisi tabel hasil percobaan atau tabel hasil simulasi. Nah, kemudian penguatan dari hasil pengukuran dan perhitungan. Penguatan yang dimaksud di sini berapa kali tegangan yang dikuatkan dengan diberi tegangan inputan 1 volt kemudian menghasilkan tegangan negatif 4 volt.
rumus yang digunakan untuk menghitung tegangan penguatan dari hasil pengukuran dan perhitungan, yaitu untuk hasil pengukuran kita menggunakan rumus V out dibagi V in. Sedangkan untuk penguatan pada hasil perhitungan dengan menggunakan rumus negatif RF dibagi R in. Begitu. Untuk simulasi inverting DC dengan sumber negatif, non-inverting DC menggunakan sumber positif ataupun negatif, dan juga inverting AC, tinggal mengulangi tahapan yang sama dengan menggunakan rangkaian yang berbeda yang sudah ditulis pada job sheet. Nah, ini merupakan rangkaiannya inverting DC. Perbedaan pada inverting DC sumber positif dan negatif yaitu hanya berbeda pada peletakan sumbernya saja. Nah, ini VCC diganti ground dan ini diganti VEE, seperti itu. Kemudian perbedaan antara rangkaian inverting dan non-inverting hanya berbeda penggunaan kaki pada IC-nya. Nah, ini dia. Apabila simulasi inverting kita menggunakan kaki 2 sebagai inputan. Nah, pada rangkaian non-inverting kita menggunakan kaki 3 sebagai inputan. Seperti itu. Ini sudah ada gambar rangkaiannya. Kemudian untuk rangkaian inverting AC maupun non-inverting AC lebih simpel karena kita menggunakan function generator. Jadi kita tidak menggunakan potentiometer untuk mengatur tegangan inputan. Sekian simulasi inverting dan non-inverting. Selamat bekerja.